madrasah aliyah. Berarti kan kesebarannya tidak merata. Kemudian dalam konteks pembelajaran digital, sebanyak 27.000, sekitar 27.000 sekolah belum memiliki akses terhadap internet. Kemudian bahkan 3.000 sekolah belum memiliki akses terhadap listrik. Kemudian angkatan kerja kita ternyata masih didominasi lulusan SMP. Kemudian untuk kualitas guru, 50% guru ternyata belum memiliki sertifikat pendidik hampir pada semua jenjang pendidikan, lebih dari 50%. Kemudian skor PISA kita juga masih tertinggal. Kemudian daya saing perguruan tinggi juga masih rendah di tingkat global. Kita peringkat 93 dari 132 negara. Kemudian untuk kualitas lulusan sendiri ternyata juga masih minim. TPT kita lulusan perguruan tinggi cukup tinggi, 9,39. Kemudian juga 2,8% masih ada yang bekerja di bidang keahlian di bawahnya, di bawah lulusan perguruan tinggi. Ini data-data tahun 2023 dan 2024 yang berhasil saya tabulasi. Nah, ini yang saya maksud nanti akan ada penyesuaian dengan apa ya, visi misi presiden terpilih berdasarkan hasil kajian Bappenas untuk RPJPN 20 tahun mendatang. Akan ada penyesuaian khususnya di bidang agama dan bidang pendidikan yang sudah disusun oleh Kementerian Agama seperti ini terkait bidang agama dan bidang pendidikan. Khusus bidang pendidikan ada 7 poin, teman-teman bisa lihat. Ada wajib belajar, kemudian penguatan pengelolaan tenaga pendidik, revitalisasi pendidikan non formal dan seterusnya, STEM dan seterusnya. Oke, lanjut. Ini visi misi Kementerian Agama untuk 2025-2029 yang sudah disesuaikan dengan visi misi Presiden terpilih. Jadi nanti mulai tahun depan akan ada apa ya, semacam pergantian visi dan misi ya, yang disesuaikan dengan visi misi Presiden terpilih. Dan ini insya Allah rancangannya yang sudah disusun oleh teman-teman di sini. Oke, ini juga salah satu contoh seperti yang saya jelaskan tadi, contoh apa ya, yang bisa dievaluasi terkait program-program pembangunan. Ini contoh untuk percepatan wajib belajar 13 tahun. Kemudian indikatornya ada 1, 2, 3, 4, 5, termasuk rasio APK dan APM. Kemudian turunannya, kegiatan-kegiatan apa saja yang mendukung di atasnya, yakni percepatan wajib belajar 13 tahun. Ini contoh untuk program pemerataan akses pendidikan tinggi, kualitas, dan pengembangan STEAM. Dan ke depannya sepertinya memang arahnya ke STEAM lebih kuat ya. Karena saya melihat dari pemerintah Australia, terakhir saya coba telusuri, mereka juga memperkuat STEAM karena diperkirakan akan lebih banyak menyumbang kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan juga kemajuan pembangunan ya. Ini untuk contoh program peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran dengan turunan-turunan di bawahnya. Ini contoh untuk program pembangunan penguatan pengelola pendidik dan tenaga pendidikan. Yang saat ini sedang disusun, saya dengar RPP atau Rancangan Peraturan Pemerintah terkait pendidik dan tenaga pendidikan. Pembahasannya antara Kementerian Pendidikan juga dengan Kementerian Agama dan kementerian lainnya yang punya pegawai dengan status pendidik dan tenaga pendidikan. Ini untuk penguatan sistem tata kelola pendidikan, target-target ke depannya dengan turunan-turunan. Ini untuk produktivitas, daya saing, dan kemampuan kerja. Jadi ini contoh-contoh ya teman-teman. Kalau
untuk penyusunan perencanaan program dan anggaran itu harus ada eh, target besar, kemudian diturunkan ke eh, item-item yang lebih kecil atau lebih bisa diimplementasikan. Nah, ini apa ya, semacam brainstorming. Saya coba sekitar 2 menit ke teman-teman sebelum tanya jawab. Eh, Kalau ada sasaran strategis akses pendidikan wajib belajar 13 tahun, teman-teman punya ide nggak untuk sasaran kegiatan itu apa? Ada yang bisa jawab nggak? Ya, ada yang bisa Maaf, jawab nggak? Ayo, Pak. apa bisa diulang pertanyaannya? Lawan nih, Zibras. Oke, misalkan kita punya contoh, pemerintah atau dalam hal ini Kementerian Agama sebagai salah satu kementerian yang menangani pendidikan, diamanahkan untuk menuntaskan akses pendidikan wajib belajar 13 tahun. 13 tahun tuh berarti jenjang apa aja? SD atau MI ya, 6 tahun. Kemudian, sorry, mulai dari TK setahun, sorry, PAUD TK setahun, SD dan SMA. Nah, secara nasional, indikator untuk pendidikan wajib belajar itu tingkat penyelesaian pendidikan di misalkan di jenjang MA. Ada nggak maksudnya teman-teman usul kegiatan apa yang bisa menunjang wajib belajar 13 tahun? Satu aja misalnya. Gibran suaranya nggak ada tuh. Unmute coba. Lagi mikir ya. Sekolah gratis, Pak. Gitu. Nggak Sekolah ada? gratis katanya. Sekolah gratis apalagi? Gratis tanpa bersyarat, Pak. Gimana Apa? gimana? Ya, pendidikan gratis tanpa bersyarat, Pak. Jadi semua terjamin bisa tercakup lah, apa pendidikannya selama 13 tahun tanpa kendala apapun. Oke, bisa berarti kan eh, berarti oke, bisa. Misalkan berarti Zibran mengusulkan eh, pendidikan gratis untuk semua jenjang mulai TK Ini sampai Oji Pak SMA. Syaf, bukan Jibras. Oji ya, Oji ya, Oji berarti. Sorry, Ya, Pak. Oji, Pak. ya Oji, terima kasih. Oji mengusulkan pendidikan gratis mulai jenjang TK sampai SMA 13 tahun. Nah, itu harus melibatkan siapa aja? Berarti kan harus melibatkan banyak pihak, nggak hanya kementerian lembaga yang bertanggung jawab di bidang pendidikan seperti Kemendikbud atau Kemenak, tapi juga melibatkan pemerintah daerah misalkan. Berarti kan sasaran kegiatannya bisa contohnya adalah pelibatan eh, kebijakan peningkatan akses pendidikan wajib belajar 13 tahun antara Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Ya, bisa bisa betul sasaran kegiatan. Sampai belakang nanti indikator dari yang diusulkan OJ itu apa, kemudian datanya apa saja yang dibutuhkan, regulasinya, peraturan perundangan yang saya jelaskan tadi di awal itu apa aja yang mendukung, kemudian lembaga yang bisa ikut serta itu lembaga apa saja, baik pemerintah maupun swasta. Oke, contohnya itu ya. Nggak apa-apa, latihan kecil-kecilan nanti bisa eh, apa ya menyusun yang kelihatannya memang mungkin rumit ya, tapi sebenarnya nggak rumit kalau bisa bisa di apa bisa ditelusuri satu-satu. Saya pikir itu teman-teman. Ini sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kaitan antara perencanaan dengan evaluasi. Mulai dari awal sampai dengan akhir. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Samsudin ya paparannya ya. Tadi sangat kompleks dan mungkin beberapa Iya, teman belum kebayang ya seperti apa gitu. Yang dibayangkan tuh program-program pendidikan itu kayak mungkin pramuka gitu gitu. Kayak eskul gitu ya. Ternyata di pemerintahan lebih luas dari itu. Diturunkan dari RPJMN dan lain sebagainya gitu ya. Terus kemudian di breakdown lagi jadi kegiatan lebih kecil, kemudian melibatkan siapa saja dan seterusnya itu ada itunya, ada template-nya seperti tadi. Dan itu sampai ke evaluasinya gitu ya. Kalau yang kita pelajari di kelas barangkali apa yang Pak Samsudin paparkan tadi itu eh, contoh yang mungkin mendekati model goal oriented barangkali teman-teman. Itu kan belum belum kita pelajari ya. Jadi dari menentukan tujuan, kemudian menetapkan target, kemudian mengukur realisasi dan juga mengkategorisasikan ya, apakah itu masuk baik, cukup, kurang dan seterusnya gitu ya hasil evaluasinya. Nah, ini model itu yang tadi barusan gue sampaikan tuh yang mengembangkan namanya Tyler gitu. Nah, itu model yang sangat lama gitu ya. Dan nanti akan kita pelajari ini berapa minggu ke depan gitu ya. Kemudian spill aja ibunya model Tyler ini model yang bisa apa ya intinya berorientasi pada tujuan gitu ya terhadap program yang dilakukan. Sehingga diharapkan evaluator maupun stakeholder dalam ini kan pemerintah yang tadi disampaikan bisa mengetahui sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan itu terlaksana atau tercapai seperti itu. Ini baru pendekatan model yang nanti akan kita pelajari. Nah, implementasinya seperti tadi itu, gitu ya, yang sangat kompleks sekali. Oke, silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi Ibu minta, oh iya, selain itu teman-teman, Ibu minta juga ke Pak Syam ini, karena beliau kan alumni dari luar negeri gitu ya. Barangkali teman-teman tuh, wow, pengen banget dong tahu gimana gitu ya caranya beliau bisa dapat beasiswa gitu. Tuh iya, iya, semua itu. Terus apa namanya, eh, beasiswa ke dalam dan keluar gitu kan. Tips and tricksnya gitu ya kita minta ya. Oke, terus selain itu teman-teman, Ibu lihat juga yang namanya mau cari beasiswa kan ada syarat TOEFL gitu ya. Nah, TOEFL atau IELTS gitu kan. Emang kalian udah canggih-canggih atau belum? Itu biasanya paling itu bayar ini sih, bayar. Oh, nggak bayar juga. Mungkin beliau punya tipsnya yang biar nggak terlalu bayar mahal gitu. Makanya inilah kita hadirkan beliau sebagai praktisi selain juga mengerangkan tentang perencanaan dan evaluasi. Barangkali bisa memotivasi teman-teman juga ya untuk siapa tahu pengen belajar keluar bisa memberikan tips and tricksnya. Kalian juga kan nggak cuma butuh buat kuliah lanjut ya untuk sidang skripsi aja juga perlu kan TOEFL ya kalian ya. Nah, ini ada dua hal nih Pak Syam untuk menambah ya selain materi tentang evaluasi tadi. Gimana tipsnya dapat beasiswa kuliah ke luar negeri, bagaimana tipsnya untuk belajar TOEFL atau IELTS gitu juga ya. Oke, nanti kita tunggu dari beliau. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ayo, salah satu, salah dua, salah tujuh. Tadi Bu, nitip tuh siapa? Aisyah. Ada yang mau tanya nggak? Siapa? Oke, oke, saya. Syarifah ya. Iya, Bapak izin bertanya. Tadi Oke. tuh kalau nggak salah saya baca di PowerPoint tentang apa namanya sasaran untuk lulusan perguruan tinggi itu agar berkompeten di dunia kerja. Nah, seperti yang kita ketahui kan mostly di perguruan tinggi S1 khususnya itu lebih berfokus pada teori. Nah, terus kemudian pas masuk ke dunia kerja banyak yang bingung ini gimana ya. Bahkan pernah saya lihat di TikTok itu ada dia lulusan sarjana akuntansi UI tapi nggak bisa mengoperasikan Excel. Nah, itu gimana caranya agar lulusan S1 dari perguruan